Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji Dipun yang baik, kali ini kita akan belajar tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa Ramadan dari buku Panduan Lengkap Puasa Ramadan menurut Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman dan Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. Orang yang memahami agama ini dengan baik pasti tidak akan ragu bahwa agama ini memberi kemudahan kepada para hamba Allah dan tidak menyulitkan mereka. Islam telah membolehkan beberapa perkara bagi orang yang berpuasa. Bila perkara-perkara ini dikerjakan, puasanya tetap sah dan tidak batal. Apa sajakah perkara-perkara tersebut? Yang pertama, memasuki pagi hari dalam keadaan junub. Barang siapa yang tidur ketika puasa kemudian mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Bahkan hendaknya dia meneruskan puasanya berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula barang siapa yang mimpi basah pada malam harinya, kemudian ketika bangun pagi hari masih dalam keadaan junub dan hendak puasa, maka puasanya sah meskipun dia tidak mandi kecuali setelah fajar. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ikhtilamin fi Ramadan tsumma yasum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki fajar pada bulan Ramadan dalam keadaan junub sehabis berhubungan suami istri bukan karena mimpi. Kemudian beliau berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Demikian pula masuk dalam masalah ini adalah wanita yang haid dan nifas. Apabila darah mereka terhenti dan melihat sudah suci sebelum fajar, maka hendaknya ikut puasa bersama manusia pada hari itu sekalipun belum mandi kecuali setelah terbit fajar, karena ketika itu dia sudah menjadi orang yang wajib puasa. Yang kedua, mencium istri. Boleh bagi seorang suami untuk mencium istrinya pada siang hari di bulan Ramadan jika dirinya mampu menahan syahwat hingga terjaga dari keluarnya air mani dan tidak terjatuh dalam perbuatan haram berupa berhubungan suami istri. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu amlakukum irbi." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan bercumbu padahal beliau sedang puasa, tetapi beliau adalah seorang di antara kalian yang paling mampu menahan syahwatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jika mencium istri itu menyebabkan keluarnya air madhi dari suami istri, maka puasanya sah atau tidak batal. Akan tetapi barang siapa mencium istrinya hingga menyebabkan air maninya keluar, maka sungguh puasanya telah batal dan wajib mengganti puasa yang batal tersebut pada hari lain menurut pendapat yang terkuat. Dan wajib pula baginya untuk taubat dan menyesali perbuatannya, menjauhi segala perbuatan yang dapat membangkitkan syahwatnya. Karena orang yang berpuasa dituntut untuk meninggalkan segala kelezatan dan syahwatnya, dan termasuk dalam masalah ini adalah menjaga diri agar tidak keluar air maninya. Wallahu a'lam. Yang ketiga, mandi, mendinginkan badan, dan berenang. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari beberapa sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila yasubu ala ra'sihil ma'a wa huwa sha'imun minal 'atasi aw minal harri." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air ke atas kepalanya dan beliau sedang puasa. Beliau ingin mengusir rasa dahaga atau panasnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad. Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya berkata bab mandinya orang yang sedang puasa. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an pernah membasahi sebuah baju kemudian memakainya dan beliau sedang puasa. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk berkumur-kumur dan mendinginkan badan. Yang keempat, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tanpa berlebihan. Dari Laqid bin Sabirah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah kalian ketika memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika kalian sedang puasa.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, dan Imam Ahmad. Boleh berkumur bagi orang yang sedang puasa, hukumnya sama saja baik ketika berwudu, mandi, atau selain itu. Puasanya tidak batal walaupun sisa-sisa basahnya air masih ada di dalam mulut. Demikian pula jika sisa berkumur tertelan bersama air liur, maka tidak membatalkan puasa karena hal itu sulit dihindari. Yang kelima, mencicipi makanan untuk kebutuhan selama tidak masuk ke kerongkongan. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, la ba'sa ayyadhuqal khala asyai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu apapun selama tidak sampai masuk tenggorokan dan dia sedang puasa. Hadis riwayat oleh Baihaqi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, mencicipi makanan bisa jadi dibenci bila tidak ada kebutuhan, tetapi tidak membatalkan puasa. Adapun jika ada kebutuhan maka dia seperti berkumur-kumur, yakni boleh. Syekh Sami bin Muhammad Hafizullah berkata, mencicipi makanan terbagi 3 macam. Untuk suatu hajat atau keperluan maka dibolehkan, untuk bersenang-senang maka makruh dan terlarang karena itu salah satu tujuan makan, untuk iseng maka tidak boleh. Yang keenam, berbekam bagi yang tidak khawatir lemah. Bekam adalah mengeluarkan darah kotor dari tubuh dengan menorehkan jarum atau sejenisnya pada titik tertentu dari badan. Berbekam termasuk pengobatan nabawi yang ampuh dan mujarab. Akan tetapi, apakah hal ini dibolehkan bagi orang yang berpuasa? Sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam padahal beliau sedang puasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini adalah dalil yang sangat jelas akan bolehnya berbekam bagi orang yang sedang puasa. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya 3 orang imam, Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Dan pendapat ini adalah pilihan Imam Bukhari serta dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm. Apabila dikhawatirkan dengan berbekam menyebabkan lemah pada badannya, maka berbekam hukumnya makruh. Syu'bah berkata, aku mendengar Sabit al-Bunani berkata, Anas bin Malik pernah ditanya, apakah kalian dahulu memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa? Dia menjawab, tidak, kecuali apabila ditakutkan terjadi kelemahan. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Adapun pendapat sebagian ulama seperti mazhab Hanabilah dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim yang mengatakan bahwa bekam dapat membatalkan puasa. Dasarnya adalah hadis-hadis sahih yang mansuh atau terhapus yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum turunnya keringanan berbekam. Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, rakhasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil qublati lis-shaimi wal hijamati lis-shaim. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringatan bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan berbekam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Yang ketujuh, bersiwak, memakai celak, tetes mata, dan donor darah termasuk tidak membatalkan puasa. Bersiwak dianjurkan pada setiap keadaan, baik dalam keadaan puasa atau tidak puasa, terutamanya ketika berwudu dan hendak sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholati. Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka bersiwak setiap kali hendak sholat. Bagaimana dengan pasta gigi sekarang? Samakah dengan siwak? Pasta gigi sekarang termasuk dalam hukum siwak, sekalipun siwak dengan kayu arak lebih utama. Hal itu dengan beberapa alasan. Siwak secara bahasa artinya alat untuk menggosok, bisa dengan kain, kayu, dan sejenisnya. Dalam Sahih Bukhari nomor 4451 disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersiwak dengan pelepah kurma yang basah. Adapun siwak dengan kayu arak lebih utama karena memang memiliki beberapa keutamaan yang tidak ada dalam pasta gigi, seperti mudah dibawa, bisa digunakan setiap saat dan di setiap tempat, dan kandungan-kandungannya yang tidak ada dalam pasta gigi sekarang. Sekalipun demikian, pasta gigi juga memiliki keistimewaan yang tidak ada dalam siwak kayu, seperti dapat membersihkan gigi bagian dalam dan mengandung zat pembersih. Maka sebaiknya digabung antara keduanya.
lainnya, sekalipun siwak kayu lebih utama. Adapun pasta gigi berkaitan dengan puasa terbagi menjadi dua macam. Pasta gigi yang memiliki rasa yang kuat sehingga sampai ke rongga, maka hendaknya dihindari karena bisa merusak puasanya. Dan pasta gigi yang tidak kuat rasanya, maka hukumnya adalah boleh. Celak dan tetes mata. Menurut pendapat terkuat, memakai celak mata bagi orang yang sedang puasa dibolehkan karena celak mata tidak mempengaruhi orang yang puasa. Sama saja dia mendapati rasanya di tenggorokan atau tidak. Ini adalah pendapatnya ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Adapun obat tetes mata, kebanyakan ulama kontemporer mengatakan tidak membatalkan puasa. Donor darah dan tes darah. Masalah donor darah, para ulama kontemporer menyamakan status hukumnya dengan hukum berbekam. Dengan demikian, donor darah hukumnya tidak membatalkan puasa sebagaimana berbekam. Begitu pula dengan tes darah. Berikutnya yang tidak membatalkan puasa, yang ke-8 adalah menelan ludah. Menelan ludah tidak membatalkan puasa karena perkara ini termasuk sesuatu yang sulit dihindari. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, tidak apa-apa menelan ludah ketika puasa. Saya tidak mendapati perselisihan ulama tentang bolehnya, sebab hal itu sulit untuk dihindari. Namun apabila dia sengaja mengumpulkan liur lalu menelannya, apakah membatalkan puasa? Masalah ini diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak batal dan sebagian ulama mengatakan batal. Tetapi pendapat yang kuat adalah tidak batal karena tidak ada dalil yang menyatakan batal. Adapun ingus, maka pendapat yang benar juga tidak membatalkan puasa karena itu bukan makanan dan minuman. Hanya saja orang yang berpuasa hendaknya tidak menelan ingus karena itu menjijikkan dan berbahaya. Sahabat ngaji di pun yang baik, demikianlah 8 hal yang tidak membatalkan puasa. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas like dan subscribe-nya.